Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Prastowo, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Pembelajaran dalam Pendidikan Islam, dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan artikel dengan judul Rancangan Brain-Based Learning dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam belajar adalah motivasi. Idealnya setiap peserta didik memiliki motivasi yang kuat dalam mengikuti setiap mata pelajaran, termasuk pendidikan agama Islam atau PAI. Akan tetapi realitasnya masih banyak peserta didik yang mengalami demotivasi dalam belajar PAI. Hal ini terjadi karena dalam proses pembelajaran PAI hanya sekedar transfer materi dan bersifat hafalan. Dengan demikian, guru perlu mengupayakan pembelajaran yang selaras dengan cara kerja otak agar peserta didik termotivasi untuk belajar PAI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning. Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan atau library research dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif analisis terhadap tema-tema brain-based learning pemikiran Erik Jensen. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan model brain-based learning dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pemaparan, persiapan, inisiasi atau akuisisi, elaborasi, formasi memori, reinforcement, perayaan, dan integrasi. Bagi pendahuluan, kita tahu bahwa pembelajaran saat ini masih sekedar transfer of knowledge. Nah, karena itu peserta didik cenderung pasif, tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi peserta didik cenderung hanya mengobrol dengan teman, tidak memperhatikan guru, tidak bersemangat, dan juga merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Nah, jika kondisi demikian dibiarkan, peserta didik akan kehilangan motivasi untuk belajar atau mengalami demotivasi. Nah, PAI sebagai mata pelajaran wajib masih cenderung bersifat dogmatis, hafalan. Tentu hal ini akan menyebabkan peserta didik kehilangan motivasi dalam belajar PAI. Nah, berdasarkan latar belakang pada pendahuluan di atas, perlu adanya solusi model pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik aktif sehingga terjadi proses pembelajaran. Model pembelajaran brain-based learning bisa menjadi salah satu solusi karena pembelajaran yang disesuaikan dengan cara kerja otak akan lebih efektif dan peserta didik akan termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan rancangan brain-based learning dalam meningkatkan motivasi belajar pendidikan agama Islam di sekolah dasar. Untuk kajian teorinya, yang pertama, cara otak belajar. Nah, teman-teman, bagaimana otak memproses untuk pembelajaran itu memang seperti tampaknya sederhana. Tapi di sini ada cara otak belajar yang pertama, yaitu masukan berasal dari indera kita atau diaktifkan oleh pemikiran atau memori. Kedua, informasi adalah diarahkan ke talamus untuk pemrosesan awal. Yang selanjutnya, ketiga, cara bersamaan informasi diarahkan ke korteks yang sesuai struktur untuk selanjutnya pemrosesan. Kemudian yang keempat, ini juga segera diarahkan ke subkortikal daerah, yaitu amigdala. Kelima, jika dalam keadaan darurat rangsangan, amigdala akan merespon secepatnya dan merekrut area otak lainnya. Keenam, kemudian informasi dikirim ke hipokampus untuk evaluasi lebih halus dan diadakan dari waktu ke waktu. Ketujuh, seiring waktu hipokampus akan mengatur, mendistribusikan, dan menghubungkan kenangan dengan daerah lain yang sesuai korteks untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu
Pembelajaran berbasis otak menawarkan sebuah konsep untuk menciptakan pembelajaran yang berorientasi pada upaya pemberdayaan potensi otak peserta didik. 3 strategi utama yang dapat dikembangkan dalam implementasi brain-based learning adalah menciptakan lingkungan belajar yang menantang, kemudian kemampuan berpikir peserta didik, yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang ketiga, menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya motivasi belajar. Salah satu faktor penting yang mampu mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere yang berarti dorongan dari dalam diri manusia untuk berbuat atau berperilaku. Menurut McDonald, sebagaimana dikutip oleh Sardiman, menjelaskan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Pengertian ini mengandung 3 elemen penting, yaitu pertama bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu manusia. Yang kedua, motivasi ditandai dengan munculnya rasa atau feeling afeksi seseorang. Dalam hal ini, motivasi relevan dengan persoalan kejiwaan, afeksi, dan emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. Yang ketiga, motivasi akan dirangsang karena tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Nah, menurut Zakia Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasah peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan, dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai way of life atau pedoman hidup. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya. Pendekatan kualitatif ini menggunakan instrumen berupa orang atau human instrumen, yaitu peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, setiap peneliti harus memiliki bekal yang memadai berupa teori dan wawasan yang luas. Hal ini karena peneliti harus mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial atau masalah-masalah yang sedang diteliti agar menjadi lebih jelas dan memiliki makna. Untuk hasil penelitiannya, rancangan model brain-based learning dalam meningkatkan motivasi belajar PAI di sekolah dasar. Nah, untuk rancangannya ini ada tahapannya. Yang pertama yaitu pemaparan. Dalam pembelajaran berbasis otak, tahap pre-pemaparan yang harus dilakukan oleh guru adalah apersepsi. Apersepsi sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Tahapan ini merupakan stimulus bagi otak agar masing-masing neuron saling bertransmisi, sehingga otak akan bekerja untuk membangun peta konsep terhadap materi yang akan dipelajari. Guru PAI melakukan apersepsi kepada peserta didik tentang materi yang telah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau materi yang akan dipelajari. Guru PAI bisa melakukan berbagai aktivitas yang dapat menarik perhatian peserta didik, seperti menggunakan alat peraga, menayangkan film yang berkaitan dengan materi pelajaran, dan sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu persiapan. Pada tahap ini, guru membangun suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan mendorong rasa ingin tahu peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, guru dapat menjadikan lingkungan sekitar sekolah sebagai kelas untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menggairahkan. Dengan demikian, peserta didik akan bersemangat, tidak mudah bosan, juga terhindar dari stres selama belajar. Guru PAI bisa memberikan kuis atau tebak-tebakan yang dapat merangsang minat dan rasa ingin tahu peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Guru juga dapat mengajak peserta didik untuk keluar kelas, mencari suasana belajar yang baru.
Untuk yang ketiga yaitu inisiasi atau akuisisi. Tahap ini merupakan tahapan pemberian materi. Guru hendaknya menyajikan pembelajaran yang menarik. Tahap ini untuk merangsang kerja otak kanan dan kiri peserta didik sehingga peserta didik akan tertantang untuk menemukan makna. Nah, guru PAI dapat memberikan materi berupa pengalaman pembelajaran secara nyata. Guru PAI memberikan materi berupa eksperimen atau studi kasus yang menantang peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, guru PAI juga dapat mengajak peserta didik untuk melakukan kunjungan yang terkait dengan materi. Untuk yang keempat yaitu elaborasi. Tahapan ini disebut juga dengan tahapan proses kemampuan berpikir. Tahap ini merupakan tahap pemrosesan di mana peserta didik diberi kesempatan untuk mencari, menyaring, menganalisis, dan memperdalam materi pembelajaran. Nah, pada tahap ini guru PAI dapat memberikan persoalan untuk dipecahkan oleh peserta didik. Pada tahap ini peserta didik membutuhkan kemampuan berpikir dari hasil pemikirannya sendiri. Untuk tahap yang kelima yaitu formasi memori. Pada tahap ini pendidik menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar peserta didik fokus dan konsentrasi dalam belajar. Tahap ini menekankan tentang pentingnya waktu untuk beristirahat dan pengulangan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, pada tahap ini guru PAI memberikan waktu istirahat untuk jeda dari satu materi ke materi yang lain. Hal ini agar peserta didik bisa mengendapkan informasi yang baru didapatkan ke otaknya, karena otak belajar paling efektif dari waktu ke waktu, bukan langsung dalam satu waktu. Guru juga bisa mengajak peserta didik untuk rehat sejenak dengan melakukan brain gym atau senam otak. Untuk tahap yang keenam yaitu reinforcement, tahap ini digunakan untuk mengecek dan mengevaluasi pemahaman peserta didik. Dengan begitu, guru akan mengetahui peserta didik sudah atau belum paham dengan materi yang dipelajari. Pada tahap ini, guru dapat memberikan kuis dengan pertanyaan yang variatif. Dengan demikian, guru akan mengetahui peserta didik yang telah memahami materi dan yang belum memahami materi. Yang terakhir yaitu perayaan dan integrasi. Tahap ini melibatkan emosi peserta didik. Pada tahap ini, guru juga dapat memberikan reward kepada peserta didik yang unggul dalam pembelajaran. Guru mengajak peserta didik untuk mengaplikasikan dan mengintegrasikan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahap ini, guru PAI memberikan hadiah, bisa memberikan hadiah atau penghargaan kepada peserta didik yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Penghargaan juga dapat berupa flip card berbentuk bintang yang ditempelkan di papan kelas. Hal ini akan meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Selain itu, peserta didik juga diajak untuk mengamalkan apa yang telah dipelajari di sekolah. Nah, untuk kesimpulannya, selama ini PAI masih menjadi pelajaran yang didominasi oleh cara-cara belajar yang konvensional. Model brain-based learning bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembelajaran PAI. Pembelajaran PAI yang menarik bagi peserta didik tentu akan mendorong munculnya motivasi untuk belajar. Model ini mengajak guru untuk sadar dalam menyiapkan pembelajaran, bahwa iklim pembelajaran yang kondusif harus diupayakan sebelum pembelajaran berlangsung. Proses pembelajaran juga harus menantang peserta didik untuk menggunakan akalnya secara maksimal. Rasa ingin tahu dan kebutuhan akan materi harus selalu ditumbuhkan oleh guru. Dengan demikian, peserta didik akan selalu tertantang dan termotivasi untuk mempelajari materi yang disajikan oleh guru di kelas. Baik teman-teman dan Bapak, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.